4 ya, udah 4 minggu gitu berjalan ya. Artinya kalau berdasarkan waktu dan jadwal, itu TS-nya nanti di bulan Ramadan gitu ya. Nah, nggak tahu ya tapi jadwalnya nanti belum keluar ya. Apakah sekalian ngabuburit gitu ya, atau sekalian sahur. Nah, nggak tahu itu nanti jadwalnya ya. Jadi dilihat aja gitu ya, jadwalnya harinya kapan, hari apa, kemudian jamnya jam berapa gitu ya. Baik, eee, saya sambil saya ini ya, sambil sambil mungkin ada teman yang baru bergabung, mau absensi, absensi terlebih dahulu. Jadi di pertemuan minggu keempat ini, jadi di pertemuan minggu keempat ini kita akan membahas nanti mengenai konservasi gitu ya, dari lahan terdegradasi atau lahan pasca tambang gitu ya. Kemudian hmm, di pertemuan minggu ini juga gitu ya, nanti pertemuan minggu depan itu akan disatukan di hari ini gitu ya. Absensinya seperti apa Pak? Yang absensi itu adalah pertemuan minggu keempat. Ya, pertemuan minggu kelimanya nanti yang akan ditarik di hari ini, yaitu akan saya bonuskan gitu ya. Jadi saya anggap hadir semuanya gitu ya. Nah, jadi silahkan untuk pertemuan minggu 4 absen, nanti pertemuan minggu kelima saya anggap hadir semua aja gitu ya. Nah, kemudian karena minggu depan itu rencananya saya mau mengambil cuti ya. Jadi kalau memang bisa hari ini ditarik pertemuan minggu kelima, maka eh, insya Allah minggu depan itu tidak ada perkuliahan gitu ya. Jadi ini dulu break dulu ya, karena sudah ditarik di minggu keempat ini gitu ya. Tadinya saya mau offline ya, cuman saya lagi nggak enak ininya perutnya ya. Jadi karena kebanyakan makan cuka ya. Jadi kalau kebanyakan makan cuka, jadi nggak enak gitu perutnya. Jadi kita online aja hari ini ya. Alhamdulillah, dan saya majukan ke jam 7 karena itu tadi ya. Karena rencananya minggu depan itu mau saya tarik di minggu ini ya, karena mau cuti, dan silakan saya memberikan kepada kalian kesempatan untuk beristirahat gitu ya. Atau mungkin mau ada yang mau menikmati awal-awal Ramadan gitu ya, silakan saja gitu ya. Di minggu depan, insya Allah. Jadi kalau bisa ditarik hari ini gitu nggak ada perkuliahan minggu depannya ya. Ya baik ya, saya lanjutkan ya. Ya, ini adalah pertemuan minggu keempat seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya ya. Di minggu keempat ini kita akan membahas mengenai konservasi, degradasi, dan rehabilitasi lahan, reklamasi ya, tanah atau lahan gitu ya. Pendahuluan. Ya, konservasi tanah. Apa sih konservasi tanah? Jadi konservasi tanah itu adalah penempatan setiap bidang tanah pada cara penggunaan yang sesuai dengan kemampuan tanah tersebut dan memperlakukannya sesuai dengan syarat-syarat yang diperlukan agar tidak terjadi kerusakan. Itu konservasi namanya ya. Jadi gini, uh, misal tanah itu digunakan misalnya ya, tanah di suatu area itu digunakan sebagai untuk area penanaman pohon untuk hutan lindung, gitu ya, untuk hutan lindung. Maka nanti akan dijaga tuh, ya, akan dijaga dia sesuai dengan peruntukannya atau sesuai dengan penggunaannya atau sesuai dengan kemampuannya untuk apa, gitu ya. Kemudian memperlakukannya juga sesuai dengan syarat-syarat agar tidak terjadi kerusakan tanah. Itu konservasi itu ya. Makanya ada istilah konservasi hutan, kan, konservasi lahan, konservasi apa gitu. Jadi konservasi itu adalah ya cara penggunaannya yang sesuai gitu ya, sesuai dengan kemampuan tanahnya. Gitu ya. Dalam hal ini kita bicara konservasi tanah gitu ya, atau lahan. Nah, hal ini berarti bahwa yang dinamakan konservasi tanah atau konservasi lahan itu adalah penggunaan tanah atau penggunaan lahan sesuai dengan kemampuannya, gitu ya, sesuai dengan kemampuannya. Jadi kalau misalnya tanah tersebut, misalnya contohnya ya, tanah tersebut itu
tidak cukup unsur hara lah gitu ya. Cuman bisa untuk ditanami singkong misalnya kan singkong kan, nggak terlalu ini ya, nggak terlalu membutuhkan unsur hara yang, eee, banyak gitu ya, maksudnya nggak membutuhkan unsur hara yang, berlebih gimana gitu ya. Jadi singkong kan di daerah, yang agak tandus pun atau agak kering pun tetap tumbuh gitu ya. Nah misalnya singkong, di daerah situ itu kemampuannya gitu ya, ibaratkan dia cuma bisa untuk menanam singkong. Karena memang unsur haranya tidak terlalu banyak, humusnya juga tidak terlalu banyak gitu ya. Tapi, dipaksakan misalnya untuk menanam, sayuran gitu, yang mana sayuran ini sensitif gitu terhadap, unsur hara dalam tanah. Maka dikasihlah itu pupuk kimia ya, dikasihlah itu, apa namanya, penambahan, unsur hara gitu ya, dengan secara kimia dan seterusnya. Itu berarti tidak penggunaan sesuai dengan kemampuannya, gitu ya. Jadi konservasi itu dia penggunaan tanah atau lahan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian memberikan perlakuan sesuai dengan persyaratan yang ada, gitu ya. Jadi bagaimana tanah tersebut beri treatment gitu ya atau perlakuan itu sesuai dengan persyaratan dan tidak terjadi kerusakan tanah, gitu ya. Nah, tadi kan kalau misalnya dipaksakan memberikan pupuk kimia gitu ya, supaya bisa nanam sayur gitu, padahal tanahnya nggak mampu sebenarnya aslinya gitu ya. Dikasih-kasih terus akhirnya apa, terjadi kerusakan pada tanah atau lahan tersebut, ya. Nah, itu bukan konservasi namanya kalau kayak gitu ya. Jadi konservasi itu memperhatikan 3 hal ini. Nah, sekarang ada degradasi. Apa degradasi lahan? Itu adalah kerusakan tanah sehingga kehilangan satu atau lebih fungsinya yang mengakibatkan daya dukung tanah tersebut, bagi kehidupan di atasnya berkurang atau bahkan hilang. Misal, suatu lahan itu ya, ditanamin terus-menerus gitu ya, ditanami terus-menerus tanpa pemberian ya pupuk organik atau unsur hara tambahan itu kan lama-lama dia akan mengalami, penurunan kualitasnya tanahnya ya, atau dia akan, mengalami penurunan fungsinya, gitu ya, satu atau lebih fungsinya. Maka nanti ketika penanaman selanjutnya dia akan, kurang daya dukungnya terhadap tanaman tersebut gitu ya. Biasanya tanamannya yang tadi misalnya nanam kol gitu ya, misalnya nanam kol di awal-awal gitu ya, sekali tanam, 2 kali tanam itu kolnya masih bagus. Nah mulai dari 3 kali tanam itu kolnya kecil-kecil itu ya, kecil-kecil kolnya, 4 kali tanam ini kok kayak mau tumbuh kayak enggak gitu, 5 kali tanam malah nggak bisa tumbuh. Nah itu artinya dia mengalami degradasi lahan gitu ya. Mengalaminya ada dalam pertanian itu ada istilah apa namanya, tumpang tumpang tindih apa tumpang tanam itu ya. Jadi ganti-gantian menanamnya. Misalnya nanam kol dulu, ya, nanam kol, kemudian setelah nanam kol nanti nanam apa dulu gitu. Untuk apa? Untuk dia mengembalikan, fungsi dari lahan tersebut gitu. Kenapa misalnya kol ya, misalnya gini, nanam cabai ya, nanam cabai ini lahannya setelah ditanam cabai gitu ya, ini akan berkurang nih, kualitas tanahnya, daya dukung terhadap tanaman berkurang gitu ya. Maka ditanam kol dulu misalnya. Nah, nanti setelah ditanam kol, nah itu kan sisa-sisa dari kol tersebut, itu kan kol itu kan buat kalian yang dari daerah pertanian kayak saya gitu tahu ya. Tapi kalau misalnya kalian di daerahnya nggak ada tanaman kol, bahkan belum pernah lihat tanaman kol, jadi kan kol itu kan nanti dia ada sisa-sisa dari kolnya gitu ya. Ada rompesannya bahasanya itu ya, yang itu nggak diambil gitu ya. Itu nggak diambil, nah biasanya dibiarkan begitu saja di tanah. Itu sebenarnya bagus. Kenapa? Dia nanti akan mengalami pembusukan, pelapukan, kemudian akan menjadi unsur hara bagi tanah. Ya, nah nanti penanaman selanjutnya itu unsur haranya udah tambah dari zat organik itu tadi, dari rompesan itu tadi, kayak gitu ya. Nah, makanya ada istilah seperti itu dalam pertanian. Biar apa? Biar dia mengembalikan fungsinya, mengembalikan kualitasnya ke tanah ya. Jadi degradasi itu gitu ya. Jadi dia mengalami pengurangan atau kerusakan ya tanah ya karena dia mengalami kehilangan satu fungsinya eh, sehingga dia mengakibatkan daya dukungnya terhadap kehidupan di atasnya itu akan berkurang atau bahkan hilang. Dia tidak punya dukungan lagi gitu ya terhadap tanaman di atasnya. Penyebabnya apa? Banyak hal ya. Bisa terjadi erosi gitu ya.
Kalau erosi kan dia pengikisan tanah. Jadi lapisan tanah yang paling banyak mengandung unsur haranya atau kita lebih sebutnya humus, kalau dalam istilah reklamasi kita nyebutnya topsoil, gitu ya, itu akan terkikis, ya. Kalau terkikis berarti kan unsur hara di tanah tersebut atau di lahan tersebut itu berkurang, ya, maka terjadilah degradasi lahan. Kemudian kehilangan unsur hara dan bahan organik, ya, ini salah satunya karena penanaman yang terus-menerus gitu ya, penanaman yang terus-menerus tanpa ada penambahan unsur hara atau bahan organik lainnya sehingga dia kehilangan unsur hara atau organiknya. Makanya banyak petani kan gini, unsur hara yang dari bahan organik itu agak lama karena dia harus mengalami pembusukan dulu ya, kecuali kita udah nyiapin sebelumnya kayak kompos kayak gitu ya atau E4 gitu ya. Kita udah nyiapin sebelumnya gitu ya. Tapi kan kalau kita mau buat dari awal itu agak cukup lama. Makanya untuk mengakalinya biasanya pakai kimia ya, dibeli pupuk kimia ya, disemprot dan segala macam kayak gitu ya. Nah, itu untuk menambah unsur hara kayak gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mau yang secara alami ya, itu agak ini ya, agak membutuhkan waktu. Nah, kemudian terkumpulnya garam atau di daerah perakaran salinasi ya. Jadi kalau misalnya kalian eh, apa namanya, mencabut suatu pohon atau tanaman kalian, terus di sekitar akar itu ada putih-putih kayak garam, nah itu hati-hati berarti lahan kalian itu tingkat salinitasnya tinggi gitu ya. Makanya nanti untuk membuatnya dia menjadi netral gitu ya, maka nanti ada penambahan-penambahan unsur apa gitu ya. Nah, kemudian terkumpulnya atau terungkapnya senyawa yang bersifat racun atau limbah industri ya. Jadi kan kalau misalnya suatu lahan itu dia apa namanya, terkena limbah industri gitu ya, nah itu maka akan kurang itunya ya, apa fungsi dari lahannya sehingga terjadilah degradasi lahan dan aktivitas penambangan tentu saja ya. Nah, tipe dan penyebab degradasi lahan. Yang pertama tadi ada erosi. Ya, jadi erosi itu pengikisan lapisan tanah atas atau topsoil atau yang bisa juga disebut dengan humusnya gitu ya, dan pengikisan unsur haranya. Nah, erosi ini itu sering terjadi di daerah penambangan. Kenapa? Ya namanya daerah penambangan itu tutupan lahannya itu sangat sedikit gitu ya, waktu masih operasi gitu ya. Bukan bukan waktu pasca tambang atau reklamasi. Kalau pasca tambang atau reklamasi mungkin sudah ada tutupan lahannya ya. Tapi pada saat dia operasi ya, mulai dari land clearing sampai dengan dia operasi sampai dengan penambangan itu kan dia tutupan lahannya itu cenderung tidak ada, bahkan dia jadi tidak ada apa tumbuhan atau tidak ada cover crop gitu ya yang ada di lapisan atasnya sehingga mudah sekali terkikis, mudah sekali erosi kalau terjadi hujan gitu ya. Nah, erosi ini menyebabkan hilangnya tanah lapisan atas yang subur. Nah, jadi kalau dia udah kehilangan lapisan tanah yang atas yang subur ya, maka untuk nanam tanaman pun akan sulit gitu ya, akan sulit. Erosi menyebabkan berkurangnya kemampuan tanah menyerap dan menyimpan air. Ya, jadi karena apa namanya, karena lapisan atasnya yang sebenarnya dia fungsinya salah satunya adalah menyerap air atau menyimpan air itu terkikis ya, maka ketika dia terkikis berkurang nih kemampuan dalam menyerap dan menyimpan air bagi tanah. Nah, ini adalah contoh salah satu kasus bagaimana erosi itu mempengaruhi produksi gitu ya, mempengaruhi produksi, kemudian mempengaruhi kondisi dari lahan atau tanah tersebut ya. Nah, yang pertama itu adalah eh, bagaimana erosi ya di tanah Latosol Citayam gitu ya. Itu dia mengalami perubahan gitu ya, perubahan dari kondisi tanahnya gitu ya, setelah 10 bulan tererosi ya. Erosinya sebesar 2,45 milimeter ya. Bagaimana bobot isinya ya yang sebelumnya itu adalah 0,93 naik gitu ya menjadi satu. Kok bisa naik Pak? Ya itu karena tererosi, bisa jadi dia terakumulasi gitu ya, terkumpul ya atau terkonsentrasi dalam satu titik gitu ya. Nah, kemudian permeabilitasnya ya, kemampuan tanah dalam menyerap atau dalam ya meneruskan air atau menyerap air gitu ya. Nah, dia turun gitu ya, turun. Jadi hanya 1,43 per jamnya. Ya, sedikit sekali gitu ya.
tahanan penetrasinya naik juga gitu ya. Nah, kemudian bagaimana terkait dengan produksi? Kita lihat ya, bagaimana erosi itu mengaruhi penurunan produksi. Kacang tanah tuh terjadi 2% penurunannya, erosinya sebesar 1,1 ya, kedelai gitu juga, jagung, ubi kayu gitu juga ya. Jadi penurunan-penurunan erosi penurunan-penurunan produksi ini ya itu juga dipengaruhi oleh erosi itu tadi ya. Yang tadinya misalnya sekian ton jadi turun hanya berapa ton karena erosi ya. Nah, kemudian ada banjir dan longsor ya. Banjir dan longsor terjadi akibat das atau daerah aliran sungai yang kritis ya atau yang kurang baik, yang rusak gitu ya. Frekuensi banjir dan longsor itu masih tinggi di Indonesia ya. Nggak usah jauh-jauh. Kemarin banjir ya di daerah saya kan tinggal di Kecamatan Tanjung Senang ya. Di Kecamatan Tanjung Senang. Itu apa namanya? Di Waikandis gitu ya. Kemarin ya itu nggak jauh dari rumah saya. Ini sekitar mungkin ya 50 meter ya, 50 meter lah jaraknya dari rumah saya. 50 sampai ya 50 lah, 50 sampai 100 meter. Nggak nyampe 100 lah, dekat ya. Itu rumah-rumah orang pada kebanjiran gitu ya. Nyampe masuk rumah gitu ya, nyampe menggenang beberapa waktu gitu ya. Begitupun juga di dekat Polsek Tanjung Senang gitu ya, di depan Perumdam sana, di atau di Balau, banjir juga ya. Di dekat saya sana, di dekat saya di sebelah apa namanya? Di sebelah barat ya, itu bahkan jalan itu nggak bisa dilewatin lagi ya, baik oleh mobil ataupun motor ya, karena saking tingginya. Jadi sungai itu tingginya itu udah melebihi dari pondasinya. Bahkan jalanan itu udah kayak sungai gitu ya, air yang mengalir gitu. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah rumah kami nggak kena gitu ya. Nggak kena sedikit pun itu ya, baik banjir ataupun genangan gitu ya, alhamdulillah nggak kena di rumah kami. Cuman kami jadi nggak bisa keluar gitu ya. Jadi nggak bisa keluar karena akses jalan ya mau keluar maksudnya mau keluar ke arah Ratu di Balau ya, arah Ratu di Balau ataupun mau ke arah bypass ya itu di beberapa titik ya itu tadi nggak bisa dilewatin motor sama mobil gitu ya. Jadi harus jalan kaki karena udah setinggi pinggang orang dewasa gitu ya. Tapi nggak bisa dijadikan patokan juga sih karena kan tinggi pinggang orang dewasa itu bervariasi ya. Ya, jadi mulai ada yang dari tinggi banget gitu ya, ada yang standar ya, ada yang uh, apa namanya yang nggak terlalu tinggi ya pokoknya ya hampir 100 cm lah 100 cm sampai 1,5 cm makanya mobil udah nggak bisa lewat lagi gitu ya 1 sampai 1,5 meter gitu ya. Nah jadi gitu alhamdulillahnya rumah kami nggak tersentuh sedikit pun alhamdulillah gitu ya maksudnya baik dia genangan ataupun yang banjirnya gitu nggak kena gitu. Nah, jadi seperti itu. Banjir, longsor itu masih tinggi di Indonesia. Bahkan di sekitar saya kemarin banjir gitu ya. Beberapa hari kemarin yang waktu hujan lebat kemarin 3 hari, sekitar 3 hari. Jadi seperti itu ya. Nah ini tahun 2020 ini ya. Tahun 2020 saya belum update yang terbarunya gitu ya data dari BNPB. Cuman saya yakin semakin tinggi gitu ya. Semakin tinggi angka-angkanya ini ya angka banjir. Nah, jadi ini adalah frekuensi kejadian gitu ya. Mulai dari itu di Lampung ya, Lampung 43 kejadian gitu ya untuk apa namanya banjir dan longsor gitu. Kemudian yang tertinggi itu di daerah Jawa Tengah tuh ya, ada 1.000 ya. Di daerah Jawa Barat begitu juga. Eh, bukan, di daerah Jawa Barat itu yang 1.000 ya. Di daerah DKI Jakarta 942 kejadian. Kebalik, enggak, DKI Jakarta yang 22 ya. Iya kalau nggak salah ya. 96 itu Banten. Kemudian 22 DKI Jakarta. 942 itu Jawa Barat ya. Itu Jawa Tengah. Iya kali ya. Ya gitu loh ya. Kayaknya seperti itu. Pokoknya ini ya di daerah di Pulau Jawa itu masih apa namanya? Masih tinggi gitu ya tingkat kejadian banjir dan
longsornya gitu ya. Apalagi di daerah-daerah kalau banjir ya, di daerah-daerah yang dataran rendah, kalau longsor itu biasanya daerah-daerah pegunungan gitu ya, daerah-daerah perbukitan. Itu longsor biasanya ya. Tapi tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena biasanya longsor itu penyebab salah satu bukan penyebab sih, pemicunya gitu ya. Pemicunya itu adalah banjir itu gitu ya. Kalau kalau dikatakan penyebab, ya longsor itu ya bisa, karena apa namanya, karena, tanahnya, apa namanya, kemiringan lerengnya gitu ya, atau, tanahnya kurang, kuat gitu ya, atau penahannya tidak ada, itu bisa jadi penyebab gitu ya. Tapi pemicunya gitu ya, pemicunya itu sebagian besar itu adalah, banjir gitu. Jadi ketika hujan deras, banjir, nah biasanya di daerah rawan longsor itu disertai longsor juga gitu ya. Ini 2021 ya. Yang perlu kita lihat adalah total bencana tahun 2020 4.650 gitu ya. Nah, 2021 meningkat menjadi 5.000 sekian. Dan 2025 saya rasa lebih ini lagi. Boleh kalian nanti cek di websitenya BNPB ya, terkait dengan banjir dan longsor. Itu saya yakin lebih lebih ini lagi, lebih tinggi lagi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Apalagi di beberapa titik yang dia tidak ditangani dengan baik, itu bisa ini, bisa apa namanya, bisa, eee, lebih ini, lebih lebih parah gitu ya kejadiannya. Nah ini banjir ya. Nah jadi kemarin nah ini nyampe segini nih ya, nyampe enggak ini mah masih masih kelihatan bannya ya. Kemarin itu mobil nggak kelihatan lagi bannya di daerah sekitar saya ya, masih di RT saya ya, masih di RT rumah saya. Makanya saya bilang jaraknya nggak jauh, paling 50 meter itu banyak kayak gini, ya mobilnya ketutup gitu ya. Bahkan ini bannya masih kelihatan sama lampunya. Ya kalau kemarin itu nggak kelihatan lagi lampu sama ininya, bannya gitu ya, udah benar-benar ketutup gitu ya. Jadi apa namanya, tapi ada beberapa yang malah santai menanggapinya gitu ya, asik mancing gitu. Beneran itu ya kemarin ya, ikannya gede-gede lagi ya. Karena kan ada kolam-kolam ini masyarakat gitu ya, kolam-kolam warga, jadi banjir ya jebol gitu ya ininya, kolamnya gitu ya. Ya ikannya pada kabur gitu ya, jadi pada mancing gitu ya. Yang kalian lihat kalau kita ngelihat di reel yang di Tanjung Senang banjir kemarin ada mancing itu beneran gitu ya, bukan bukan cuman konten gitu ya, beneran mancing ya, beneran mancing gitu ya, ada yang menjala gitu ya. Ada juga tapi ular ya, ada juga yang dapat ular gitu ya. Jadi kemarin itu, besar gitu ya ular ular piton gitu ya, masuk ke rumah. Ada juga yang ular kobra, tapi ular kobranya kecil, masuk ke dalam WC ya, kecil. Yang besar kemarin ular ular piton gitu ya. Ketika ada ular piton siapa yang panggil? Bomba ya. Beneran ya, beneran ya, damkar yang datang kemarin itu ya, yang nanganin ular piton, luar biasa ya. Apa namanya, rekan-rekan dari, damkar gitu ya, set gitu ya, jadi datang gitu ya. "Kak, gimana ularnya?" Ya udah, ularnya kemarin itu di apa namanya, dilepas lagi gitu ya. Dilepas tapi ya nggak di sekitar itu lagi gitu ya, di agak jauhan gitu dilepasnya. Karena nggak ada nurlela. Kalau ada nurlela itu langsung dirica-rica ya. Ya, nggak tahu nurlela ya, cari ya di Instagram ada nurlela itu ya. Kalau sama nurlela langsung dirica-rica itu. Dia pasti bilang kayak, "Wah, hari ini kami dapat rezeki," katanya kan. Biasanya kan kayak gitu kan. Hari ini kami dapat rezeki besar," katanya. Perangkap ikan yang dipasang ternyata dapat ular katanya kan. Ularnya kan kami rica-rica katanya ya. Nah, jadi karena kemarin nggak ada nurlela, jadi dilepas aja gitu ya ularnya, ular pitonnya gede ya, panjang gitu ya. Ada mungkin berapa meter ya kemarin itu? Lebih kali dari 5 meter, ya 5 meteran lah ya panjangnya, lumayan. Tapi kalau ular kobranya yang masuk ke WC-nya, jadi kalau ular kobranya ceritanya gini, eee, habis banjir kan tuh ya, banjir malamnya itu agak surut kan. Nah jadi ada ibu-ibu ya, bukan iya jadi ada ibu-ibu, yang kena ular ini tetangganya tetangganya. Ada ibu-ibu kan, nah ibu-ibu ini ngechat di grup RT ya, di grup grup biasa Bapak Ibu RT ya, grup apa namanya,
"Bapak-bapak minta tolong," katanya kan, "di rumahnya si A," gitu ya, tetangganya, "itu ada ular kobra," katanya kan, apa namanya, "minta tolong," katanya, "di ini," katanya, "di apa namanya, diusir," gitu ya. Wih, bener dong, tahu nggak yang datang apa? Rombongan bapak-bapak habis yasinan. Wih, jadi kan lagi rame tuh ya. Jadi jadi apa namanya, habis yasinan nih, kami kan bapak-bapak gitu ya, baca tuh di RT, sekalian pulang, sekalian mampir. Wih, itu itu kalau diiringi musik apa namanya, final countdown itu keren kami ya. Jadi pakai sarung, ya pakai apa, pakai peci gitu ya, atau pakai koko, pakai celana dasar gitu ya. Dari yasinan, tenenet, net, tenenet, net, net, oh datang itu mau ngusir ular kobra gitu ya. Tenenet, net, net, tenenet, net, 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 tenenet. Nah, pokoknya itu ya. Jadi ular kobranya kecil, kecil ya. Tapi ya namanya ular ya tetap ular gitu ya. Ya, ya tetap aja ular gitu ya. Ya kalau gigit ya sakit gitu ya. Kalau berbisa ya ada bisanya gitu ya. Jadi sama bapak-bapak diketok. Tok tok tok. Assalamualaikum, ya enggak ya, tok tok pakai ini ya, pakai apa namanya, pakai, balok gitu ya, tok 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 gitu ya, sampai mati ya, kemudian dibuang. Jadi hati-hati ya, jadi hati-hati. Jadi memang musim banjir itu, eee, hewan-hewan itu, keluar gitu ya, hewan-hewan ya yang biasanya tadi bersembunyi gitu ya, karena misalnya bersembunyi di tanah gitu ya, atau semak-semak, kemudian terjadi banjir, tergenang tuh sarangnya gitu ya. Jadi keluar ya, pada keluar gitu ya. Dan yang katanya mitos, kalau banjir itu kucing kemana, itu kemarin beneran saya cariin nggak ada ya. Itu beneran. Jadi kemarin waktu banjir di sini itu memang kan banyak kucing ya, kucing baik kucing-kucing liar gitu ya. Itu waktu banjir kucing itu pada kemana beneran ya. Pada kemana ini kucing biasanya kan ada gitu ya. Banyak gitu. Apalagi ada yang rajin nih ke tempat saya. Jadi ada kucing. Kucing ini kucing orang kayaknya. Kenapa, Pak? Karena kucingnya ini terawat, ya. Kucingnya kucing-kucing lokal gitu ya, bukan kucing-kucing impor atau peranakan gitu enggak ya. Tapi, kucing-kucing lokal ya, cuman, kayaknya terawat gitu ya, putih gitu ya, bersih, kemudian ada corak-corak hitamnya gitu ya. Nah, itu terawat kayaknya. Jadi dia sering rajin ke sini. Kenapa? Karena anak saya itu sering ngasih, makan gitu ya, anak saya Kiana gitu. Jadi kalau sambil makan gitu kan, nah dikasih kucingnya itu. Jadi rajin dia ke sini gitu ya. Rajin gitu, apa namanya, kalau pagi itu biasanya pagi ya, pagi sama sore ya. Jadi pas jadwalnya makannya anak saya yang keluar keluar gitu ya, sambil di luar itu ya, makan pagi, makan sore gitu ya. Nggak datang dia, karena itu sambil berbagi gitu, anak saya juga suka itu berbagi sama kucing ya, jadi sambil makan gitu. Nah kemarin waktu banjir tuh nggak datang gitu ya, saya tungguin kemana gitu ya, ya nggak tahu kemana ya, mungkin lagi bantu evakuasi anak-anaknya apa gimana gitu ya. Tapi ya itu mitos yang kucing kalau banjir itu kemana itu beneran ya. Oke, ya sebentar. Saya lanjutkan ya. Barusan adik saya ngechat ya, yang bungsu. Jadi adik saya ini kelas 12, kelas SMA, kelas 3 itu ya. Kemudian daftar beasiswa tahfiz, kayaknya saya udah cerita ya. Jadi kemarin itu, eee, belum ya? Belum cerita ya saya? Jadi adik saya yang bungsu ini itu, mau masuk kedokteran gitu ya, mau masuk kedokteran, kemudian kemarin udah searching gitu ya, rata-rata, universitas negeri gitu ya, negeri maupun swasta gitu ya, rata-rata yang beasiswa tahfiznya
itu nggak full funded ya. Jadi apa namanya, dia nggak full funded, hanya misalnya uang masuknya aja kayak gitu, tapi SPP tetap bayar gitu ya. Atau dia hanya diberi uang bulanan aja gitu ya. Atau dia dibebaskan dari uang ini, uang gedung gitu ya, uang iuran ini gitu ya, gedung atau apa sih istilahnya, apa ya, SPI apa apalah gitu ya. Nah tapi semesternya tetap bayar gitu ya. Nah, ada dua universitas yang dia benar-benar eh, full ya, full beasiswa, mulai dari uang ininya, uang apa namanya, uang kuliah, uang apa, uang pangkalnya gitu ya, atau uang gedungnya atau uang awalnya itu ya, sampai dengan semesterannya atau UKT-nya gitu ya, gratis gitu ya. Bahkan ada yang diberi juga dia bulanan gitu ya, uang uang bulanan gitu, uang apa namanya, uang beasiswa untuk bulanannya. Nah, itu ada dua, satu di UMS Muhammadiyah Surakarta ya, satu di UI, nah, Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Dua-duanya swasta ya, dua-duanya swasta, tapi paling paling the best ngasih beasiswa ininya, beasiswa tahfiznya. Karena adik saya hafizah ya. Jadi adik saya itu hafizah, hafal 30 juz, tapi baru disertifikasi 15 juz. Sekarang lagi mau ngejar sertifikasi 15 juznya. Ya, jadi biar biar 30 juznya tersertifikasi. Tapi kalau hafalnya udah 30 juz gitu ya, udah hatam. Nah, jadi daftarlah ya. Jadi ngambil di UI kedokteran gitu ya. Nah, terus kemarin sudah tes wawancara, bukan tes wawancara, tes hafalan gitu ya. Jadi tes hafalan, hafalannya itu jadi dia hanya juz 1 sampai dengan 15 gitu ya. 15 juz awal, kemudian random ya, diacak sama mereka, mereka nanya, kemudian kita melanjutkan ayat ya, kayak kayak itulah ya, kayak yang di RCTI itu apa namanya itu ya, habis cilik ya, apa namanya itu ya, kalau Ramadan itu biasanya ada tuh. Nah, jadi kayak gitu. Jadi dikasih ayat, kemudian suruh meneruskan gitu ya, sampai di stop, sampai disuruh stop. Nah, kemudian alhamdulillah ya, bukan kemarin sih, tapi berapa 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, alhamdulillah lolos, ini apa namanya, lulus ya ke tahap selanjutnya. Nah, tahap sekarang itu adalah wawancara visi dan misi gitu ya. Jadi wawancara visi dan misi, ya mungkin wawancara biasa, nanya ini kenapa mau daftar beasiswa gitu dan lain-lain lah ya. Nah, itu hari ini, pagi ini gitu ya. Makanya tadi ngechat minta minta doanya katanya. Iya, saya bilang mudah-mudahan, saya bilang. Kenapa mau jadi dokter? Kata saya kan, uh, karena adik pengen jadi dokter yang apa namanya, dokter yang apa ya, bahasa dia. Waktu intinya itu, ini bahasa saya ya, tapi bahasanya adik saya lupa gimana. Intinya adalah dokter yang uh, berwawasan Islam lah gitu ya. Jadi dokter yang hafizah gitu. Jadi bagaimana penerapan-penerapan uh, apa namanya, yang sudah di apa namanya, yang ada di Al-Qur'an itu diterapkan di dalam dunia kedokterannya kayak gitulah. Intinya gitu. Tapi saya lupa bahasanya ada itu seperti apa. Intinya ya seperti itulah ya. Jadi seperti itu. Makanya mau mau jadi dokter itu katanya kan. Oke, saya bilang. Karena dulunya mau jadi poluan. Dulunya mau jadi poluan. Kenapa mau jadi poluan? Katanya dulu kan. Ya poluan yang hafizoh katanya kan. Jadi apa namanya, poluan yang hafizoh. Tapi apa namanya, ternyata nggak jadi, mau jadi dokter aja katanya kan. Ya udah, saya bilang mudah-mudahan, saya bilang. Kalau di UI itu tuh ini ya, full ya, full pembeasiswanya, mulai dari awal, uang awal gitu ya, eh, sampai dengan uang semesterannya, SPP semesterannya atau bahasa kita UKT gitu ya, itu full gitu ya, dibiayai sama UII gitu ya. Bahkan mereka ngasih apa, uang bulanan juga ya, tapi bagi yang 30 juz. Nah, adik saya ini 30 juz tapi yang tersertifikasi baru 15 gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti ketika sudah diterima, udah tersertifikasi 30 juz, bisa mengajukan untuk apa, yang apa, beasiswa 30 juz itu gitu ya. Jadi dapat uang bulanan juga, bedanya cuma itu. Kalau yang 15 juz
itu nggak dapat uang bulanan, kalau yang 30 juz dapat uang bulanan. Tapi kedua-duanya semua full beasiswa ditanggung, nggak ngeluarin uang spesial pun ya di kedokterannya. Itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini longsor ya. Longsor. Di daerah saya di Lampung Barat gitu ya, di Liwa. Jadi perbatasan antara Lampung Barat dengan pesisir barat, Krui, itu sering terjadi longsor. Ya, di hutan di Bukit Barisan Selatan, ya di jalur jalur yang melewati Bukit Barisan Selatan itu sering sekali longsor. Kalau kalian pernah lewat gitu ya, lihatlah nanti ada beberapa titik yang dia kelihatan banget gitu ya. Ini apa langganan longsornya. Jadi dibangun bronjong-bronjong gitu ya. Kemudian lereng-lerengnya juga, tebing-tebingnya juga gundul kayak gitu. Nah itu ini tuh memang daerah rawan longsor di jalur itu sering itu putus ya. Ketika longsor putus jalannya, nggak bisa balik gitu ya. Nggak bisa apa? Nggak bisa pergi ke Krui. Yang dari Krui nggak bisa pergi ke Liwa. Nah kemudian kekeringan dan sedimentasi ya. Kekeringan itu ya kering ya, sedimentasi itu dia apa terkumpulnya ya sedimen-sedimen gitu ya di suatu titik atau di beberapa titik gitu ya. Nah kekeringan ini terjadi akibat kerusakan sifat fisik tanah, infiltrasinya rendah, jadi makanya dia kering. Kemudian tutupan hutan pada suatu das itu sangat sedikit, itu juga menyebabkan kekeringan. Nah kekeringan mengakibatkan daerah irigasi padi sawah terganggu. Jadi kalau misalnya kering gitu ya, maka sawah-sawah ya kering juga gitu ya. Sementara padi yang di sawah gitu ya, itu membutuhkan lahan basah gitu ya. Kalau dia kering ya padinya mati. Ada juga padi kering tapi bukan di sawah itu biasanya. Ada padi yang dia tanamnya nggak di sawah gitu. Tapi yang khusus di sawah ya harus butuh air. Makanya sering terjadi berita kekeringan menyebabkan gagal panen, nah, kayak gitu ya. Atau kekeringan menyebabkan hektaran sawah ini apa namanya padinya mati kayak gitu ya. Nah itu sering gitu ya. Memang karena kekeringan itu uh, mengganggu gitu ya irigasi di sawah ya. Sedimen terjadi akibat erosi yang tinggi di hulu, ya, kemudian terkumpul di hilir, gitu ya. Kemudian sedimen menurunkan kualitas air dan merusak dam atau waduk. Kenapa? Karena sedimen itu nantinya dia akan terkumpul ya, katakanlah di dam, ya, di hilirnya, gitu ya. Itu terkumpul, kemudian akan menjadi dorongan, gitu ya, dorongan besar ke dam itu atau waduk di bendungannya, gitu ya, sehingga bisa langsung ambruk, gitu ya, bisa langsung apa namanya, bisa rusak, gitu ya, ya karena sedimen itu tadi. Nah ini kekeringan, ya tuh, ya kasihan ya bapaknya ya kering, pecah-pecah, gitu ya. Nah ini sedimentasi. Nah ini lihat ya, saya aktifkan pena dulu. Nah ini ya, ini sedimentasi ini. Ya, ini itu adalah material-material ya yang dibawa oleh air dari hulu gitu ya. Karena dia tererosi atau terabrasi atau ini dibawa jadi numpuk di bagian apa pintu airnya. Nah, ini akan mengganggu ini tentu saja ya, akan mengganggu aliran, mengganggu apa namanya jalur keluarnya air. Makanya biasanya dikeruk ya, dikeruk. Ini sedimentasi. Nah, kemudian ada pemadatan ya atau surface crusting ya atau pecah-pecah gitu ya permukaannya. Kemudian ada laterisasi ya. Pemadatan. Bagaimana dampak dari pemadatan itu terhadap apa namanya pertumbuhan dari tumbuhan. Jadi kalau kita lihat ya, yang sebelah kiri itu tidak terjadi pemadatan ya. Tidak terjadi pemadatan sehingga apa? Sehingga akar-akar itu bisa nyampe bawah gitu ya, bahkan nyampe groundwater mungkin ya, sehingga tumbuh tanamannya bagus, bagus gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia tanahnya padat, gitu ya, di bagian bawahnya itu ada compact layernya atau bagian lapisan yang padat, ya, maka air itu dia akan tertahan sampai dengan compact layernya itu, ya, kemudian dia akan mengalir, ya, atau menjadi seepage ya. Kemudian juga bisa menjadi erosi bagian atasnya karena udah udah jenuh gitu ya, udah jenuh tanahnya
airnya nggak bisa lagi ke bawah karena ada compact layer, maka dia akan menjadi surface runoff atau aliran permukaan gitu ya, atau limpasan permukaan. Dan tumbuhan tanaman akarnya juga itu tidak nyampe ke bawah tuh. Dia tidak bisa nyampe ke bawah karena ada compact layer tadi. Makanya kalau misalnya kita nanam benih gitu ya, nanam benih untuk pertama kalinya, atau ketika kita memindahkan benih dari pesemaian ke area atau ke tempat yang mau kita tanam, itu tanahnya nggak boleh dipadetin, ya, nggak boleh dipadetin. Cobalah, kalau dipadetin itu apalagi yang tanamannya masih benih gitu ya, masih muda, dia akan susah untuk menembus tanah kalau tanahnya dipadetin. Makanya ya udah biasa aja ditimbun biasa, kemudian tanam tanahnya, ininya tanamannya, ya. Jangan dipadetin. Kalau dipadetin malah bisa mati dia. Akarnya nanti nggak bisa kemana-mana, gitu ya. Nah kemudian ada faktor biologi. Musnahnya flora dan fauna tanah sebagai akibat pembakaran, penggunaan pestisida berlebihan, dan akibat pembuangan polutan atau limbah. Nah, kemarin udah saya lihat ya, saya perlihatkan gitu ya, bagaimana flora dan fauna yang mempengaruhi tanah gitu ya, mempengaruhi kesuburan atau kualitas tanah ya. Nah, flora dan fauna di tanah ini itu bisa aja musnah kalau misalnya kita kayak bakar lahan ya, kita bakar lahan nih, bakar lahan, wah cacing-cacingnya, jamur-jamurnya itu atau rhizopodanya pada mati gitu ya karena kebakar. Kemudian penggunaan pestisida berlebihan. Makanya saya bilang tadi tanah tanah yang menggunakan pestisida ataupun pupuk kimia, bahan kimia berlebihan, itu dia hanya sesaat gitu ya. Hanya sesaat artinya dia hanya menumbuhkan menumbuhkan tanaman itu sesaat gitu, tapi tanahnya rusak gitu ya. Dan tumbuhan itu juga kalau sayuran gitu ya kurang sehat sebenarnya. Banyak kimianya di dalamnya gitu ya. Makanya penggunaan pestisida berlebihan itu sebisa mungkin dikurangi gitu. Kayak saya di depan ada lahan sedikit gitu ya. Kemudian sering sama istri sama anak gardening gitu ya, berkebun gitu ya. Nah, jadi saya bisa mungkin itu menghindari pupuk kimia gitu ya. Lebih menggunakan pupuk organik gitu ya. Misal contoh kayak kemarin ada sawi gitu ya. Terus sawinya ini udah mulai busuk. Ya saya tebarin aja di depan. Ya. Saya tebarin aja di depan. Nggak lama kok, udah hilang. Tapi unsur haranya meningkat di tanah. Kemudian air cuci beras. Ya, air cuci beras itu saya bilang sama istri jangan dibuang, siramin aja di depan. Siramin di depan. Ya. Nah, kemudian kayak kemarin ada tomat-tomat busuk gitu ya, apa namanya tomat-tomat di kulkas gitu ya, udah kelamaan mau dibuang sama istri, saya bilang buang aja di depan dijadikan pupuk gitu ya. Malah tumbuh ya. Malah saya dapat tanaman baru ya, tomat gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Dan akibat pembuangan polutan atau limbah yang sembarangan. Nah, jadi khususnya di Tampang gitu ya. Kita kan eh, apa namanya dalam pengolahan emas itu ya, tambang emas itu ya, itu kan menggunakan bahan kimia biasanya ya, sianida, kemudian merkuri. Nah, itu polutan-polutan itu, limbah-limbahnya itu nanti jangan dibuang sembarangan. Itu akan merusak lahan, merusak tanah gitu ya. Ada treatment khususnya gitu sebelum dilepas atau dibuang gitu ya. Mencemari ya. Ya, kemudian ada faktor kimia, penurunan kandungan bahan organik atau BO kemarin ya, dan unsur hara akibat pembakaran hutan. Ya. Nah ini nggak bagus juga gitu ya, nggak bagus juga. Kemudian kontaminasi logam berat. Ini seperti saya pernah cerita ya, ada beberapa mahasiswa saya kan yang dia khusus gitu ya, khusus untuk menganalisis logam berat ini gitu ya, penanggulangannya di lahan pasca tambang gitu ya, menggunakan metode metode yang secara biologi gitu ya, secara biologi. Jadi kita menggunakan tumbuhan atau menggunakan jamur-jamuran fungi atau menggunakan bakteri ya, dalam menanggulangi logam berat ini gitu ya, dianalisis. Ini ada beberapa orang juga lagi melakukan ini gitu ya. Di PTBA ada, di perusahaannya apa itu ya, di Sumatera Selatan sana juga ya.
tapi saya lupa perusahaannya apa gitu ya. Kemudian yang di eh, SMPR ada semen batu raja, gitu ya, yang menganalisis ini menggunakan cara biologi. Kemudian alami, yang mempengaruhi adalah curah hujan tinggi, kemudian tanah pakai erosi dan layar curam. Manusia tentu saja tidak bisa dilupakan ini ya. Manusia itu berperan penting juga dalam kerusakan, gitu ya, kerusakan lahan atau kerusakan tanah. Penggunaan lahan tidak sesuai dengan peruntukannya. Contoh perambahan hutan. Hutan itu hutan untuk lindung, misalnya. Ya. Kemudian dirambah, gitu ya. Kayunya dijual-jualin. Nah, ya. Nah, itu manusia itu ya. Dampak adanya pertambangan ya seperti rusaknya topsoil serta tiling yang mempunyai pH kurang dari 3 atau asam gitu ya, menyebabkan unsur hara mikro tidak tersedia. Dampak adanya industri ya seperti pembuangan limbah dengan kandungan garam dan logam berat. Nah, ini bahaya juga. Oke, baik. Sampai di sini yang ditanyakan? Tidak ada ya. Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya ke pertemuan minggu ke 5 mana ya? Perlihat minggu kelima. Oke, ini deh. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi untuk pertemuan minggu kelima itu uh, saya saya anggap hadir semua gitu ya. Wah, kok baik Pak? Gitu. Nah, emang selama ini saya jahat gitu. Kalau kalau misalnya selama ini saya jahat gitu ya, percayalah ya, itu saya hanya ingin menyimbangkan yin dan yang ada di dalam diri saya gitu ya. Jadi kita hidup itu kan harus seimbang ya. Dalam diri saya itu ada yin dan yang gitu ya. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Tahu ya yin dan yang ya logonya ya. Nah, jadi ada sisi baik dan sisi buruk. Kalau saya terlalu baik, itu nggak seimbang dalam tubuh saya. Kalau saya terlalu jahat juga nggak seimbang. Makanya kalau kalian menemukan saya lagi baik ataupun saya lagi jahat, percayalah itu saya menyeimbangkan yin dan yang dalam tubuh saya, gitu ya, dalam diri saya, gitu ya. Karena kalau misalnya nggak seimbang, wah bisa kacau gitu ya, hancur dunia avatar gitu ya. Karena saya penghubung antara dunia manusia dengan dunia avatar gitu ya. Maka harus seimbang antara yin dan yang saya gitu ya. Jadi jangan heran kalau saya lagi ngajar, tiba-tiba nanti keluar cahaya dari kepala sampai dengan kaki saya gitu ya, keluar tanah. Nah, itu berarti saya lagi berbicara dengan avatar-avatar terdahulu, ya, avatar Roku, avatar Kiyoshi, ya. Jadi saya lagi berbicara dengan mereka gitu ya. Saya lagi masukin dunia avatar karena memang saya penghubung antara dunia manusia dengan dunia avatar gitu ya, dunia roh gitu ya. Nah, jadi harus seimbang. Nah, mungkin kalau sekarang saya baik, nah itu saya lagi menyeimbangkan yin dan yang ya, atau saya lagi jahat ya, lagi jahat suatu waktu saya lagi jahat gitu ya, atau lagi ngeselin gitu ya, nah itu juga saya lagi menyeimbangkan yin dan yang, artinya harus seimbang gitu ya, antara yin dan yang gitu ya. Oke ya, kita lanjutkan. Pada pertemuan minggu kelima ini kita akan membahas mengenai erosi tanah. Erosi tanah ini akan dibagi menjadi 2 pertemuan sebenarnya. Nanti di pertemuan minggu ke-6 kita akan membahas mengenai erosi tanah juga gitu ya, lanjutannya ya. Makanya ada 1, ada 2 ya. Seperti kamu yang tidak 2 ya. Kita lanjutkan. Oke, faktor-faktor yang menentukan besaran erosi. Jadi erosi itu tidak serta-merta terjadi begitu saja. Ada ada penyebabnya, gitu ya. Ada penyebabnya. Nah, besaran erosi itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ini, gitu ya. Ada iklim, terutama curah hujan ya. Semakin tinggi curah hujan, maka kemungkinan dia tererosinya semakin tinggi pula, gitu ya. Kemudian topografinya, semakin curam, semakin berbukit atau semakin bergunung, maka erosi bisa semakin tinggi. Kalau dia semakin landai, ya dia enggak, gitu ya. Kemudian vegetasinya, bagaimana tutupannya, gitu ya, tutupan lahannya. Kalau misalnya dia semakin rapat, maka erosinya semakin baik. Jadi makanya kalau di daerah-daerah yang dia tumbuhannya rapat atau tumbuhannya rimbun lah gitu ya, ini bukan rimbun sih, kalau rimbun kan bagian atasnya ya, ya tumbuhannya rapat lah gitu ya, tutupan lahannya itu baik atau tutupan
tanahnya itu baik gitu ya, maka dia akan tingkat erosinya akan rendah gitu ya. Misalnya daerah yang semak belukar gitu ya, atau daerah-daerah ilalang yang dia rapat ilalangnya. Nah, itu dia erosinya itu cenderung kecil, bahkan mungkin nggak ada erosi di sana gitu ya. Tanah. Nah, tanah yang peka terhadap erosi dan ada pula tanah yang relatif tahan terhadap erosi, ya. Nah, ini tergantung apa ada pengaruhnya juga dengan daya serap tanah ya atau permeabilitas tadi. Gitu ya. Kalau misalnya dia permeabilitasnya tinggi, ya maka dia akan tidak tererosi gitu ya. Tapi kalau misalnya dia rendah, ya mudah tererosi. Belum lagi dia peka terhadap erosi dalam artian gini. Kalau misalnya dia eh, apa gam eh, apa nggak padat gitu katakanlah ya nggak padat gitu maka dia mudah tererosi tapi kalau dia tanahnya padat dia relatif tahan terhadap erosi ya manusia ya manusia juga akan mempengaruhi ya besar erosi tadi apa pengaruhnya gimana Pak kan kita nggak ini Pak nggak nyiram tanah gitu ya sehingga terjadi erosi enggak Pak iya tapi kan bisa aja manusia menebang hutan. Bisa aja manusia buka lahan. Nah, jadi itu akan menyebabkan erosi kemungkinannya semakin tinggi gitu ya. Tapi bisa juga manusia menekan erosi dengan cara apa? Dengan cara reboisasi, ya dengan cara apa namanya? Penanaman dan lain-lain gitu ya. Nah, itu bisa bisa seperti itu ya. Atau terkait dengan iklimnya ya mungkin kita bisa panggil Rara ya untuk minta tolong supaya curah hujannya jangan tinggi-tinggi gitu ya. Ya curah hujannya ya inilah intensitasnya rendah kemudian uh, apa namanya jumlah hujannya juga rendah gitu ya. Bisa manggil Rara gitu ya. Nah itu kan pengaruh manusia ya pengaruh manusia ya oke. Rara lanjut prediksi erosi atau kita bisa manggil tuh Firdaus Oibowo apa ya? Oibowo. Jadi saya ngelihat video dia, salah satu video dia, ya nah, apa? Apa ya? Sama. Nah, jadi saya ngeliat salah satu video dia, dia bicara dengan wartawan katanya, dia bisa memindahkan hujan katanya. Dia bisa memindahkan hujan katanya. Jadi tunggu katanya dalam waktu 5 menit katanya hujannya akan pindah. Nanti dicari ya. Iya, nanti kita cari ya. Apa kuliah dulu ya? Apa kuliah dulu ya? Oke. Iya, sama-sama. Iya, nak. Iya, iya. Oke, saya lanjutkan ya. Prediksi erosi. Jadi, kita bisa memprediksi erosi atau menghitung besaran erosi. Sebentar. Menggunakan rumus namanya USLE. Universal Soil Loss Equation. Atau persamaan kehilangan tanah. Universal. Di mana USLE ini tenda yang ada di kita, tapi kemana? Iya, nanti kita cari. Kenapa kerja dulu? Kita kerja dulu ya. Ntar kita cari ya. Ntar kita cari. Nah, jadi rumus USLE ini, sebentar ya. Nah, jadi rumus USLE ini dipengaruhi oleh 5 faktor, ya, yang mempengaruhi terhadap erosi. Yang pertama erosivitas, ada erodibilitas, kemudian ada faktor lereng ya, panjang lereng, kemiringan lereng gitu ya.
kemudian ada faktor tanaman, dan ada faktor konservasi, ya, teknik konservasi, di mana kalau dirumuskan itu besaran erosi itu adalah seluruh dari faktor-faktor tersebut, kelima faktor itu dikalikan, ya. Satuan A itu adalah ton per hektar per tahun, gitu ya, satuan dari besaran erosi ini, gitu ya. Nah, yang pertama tadi faktor curah hujan atau faktor hujan R, ya. Hujan itu mempengaruhi erosi melalui dua cara. Yang pertama itu yang sebenarnya yang paling paling apa namanya paling umum itu adalah aliran permukaan sebenarnya surface runoff-nya, tapi ditaruh di kedua malah ya. Jadi surface runoff atau aliran permukaan atau limpasan permukaan, ya, dari air hujan ini gitu ya. Jadi air hujan yang melimpas ya, itu dia akan mempengaruhi erosi gitu ya. Besarnya air hujan akan mempengaruhi erosi juga. Kalau misalnya hujannya nggak terlalu deras gitu ya, mungkin alirannya kecil gitu ya, atau bahkan mungkin kalau misalnya hujannya nggak terlalu deras gitu ya, nggak sempit bahkan menjadi aliran permukaan. Begitu dia jatuh ke tanah, ke bumi, menyerap gitu ya ke dalam tanah. Jadi nggak sempat menjadi aliran permukaan. Tapi semakin deras, maka kemungkinan dia menjadi limpasan permukaan itu akan semakin semakin besar gitu ya kemungkinannya. Yang kedua itu adalah detachment ya atau energi pukulan butir hujan. Jadi tergantung intensitas hujan, ukuran butir dan kecepatan jatuh butir hujan. Detachment ini bisa kalian lihat ya. Contohnya, kalau misalnya hujan deras ya di teras kalian, yang teras kalian itu nggak terlalu tinggi gitu ya dari tanah, di depannya tanah gitu ya. Jadi bukan paving block, bukan semen, tapi tanah lah gitu ya, masih tanah. Nah, kemudian terjadi hujan nih. Terus air hujan itu ya jatuh ke tanah. Kemudian setelah selesai hujan kalian keluar ke teras. Waduh gitu ya. Ternyata lantai teras kalian kotor, penuh tanah. Kok bisa gitu ya? Kok bisa? Kan tanah kan tadi bersih gitu ya. Nah, itu bisa penyebabnya adalah detachment. Jadi pukulan hujan itu akan memukul tanah, menyebabkan tanahnya buyar gitu ya. Nah, buyarnya itu masuk jatuh ke lantai dari teras kalian. Makanya teras kalian kotor dengan tanah gitu ya. Nah, itu detachment itu pukulan hujan itu ya. Nah, oh ini ya, detachment tuh ya yang istilahnya nggak ada di sini sih gambarannya ya. Jadi dia pokoknya hujan ya jatuh ke tanah, itu kan memukul tanah. Tanahnya itu kan bisa buyar gitu ya tanahnya. Nah, itu namanya detachment ya, detachment. Nah, yang samping itu adalah aliran permukaan gitu ya. Jadi setelah hujan dia mengalir. Kemudian faktor lereng ya. Faktor lereng itu dipengaruhi oleh kemiringannya, kemudian panjangnya. Semakin dia curam, maka kecepatan aliran permukaan akan semakin besar. Erosi juga akan semakin besar. Semakin dia landai, maka kecepatan aliran itu akan semakin lambat. Maka erosi juga semakin kecil. Ya. Nah, panjang lereng. Semakin panjang lereng, maka kekuatan dari air itu akan terakumulasi. Sehingga energinya semakin meningkat. Misal ya, lerengnya miring banget, terus panjang banget gitu ya. Jadi kan semakin dia panjang, semakin di aliran permukaan itu akan terakumulasi. Kayak kalau kalian ngelihat kartun-kartun gitu ya, kartun-kartun yang dia di latar belakang atau background dari ceritanya itu di salju, dia lagi main bola salju, menggelindingkan bola salju, semakin jauh ya lintasan gelindingan dia, maka bola salju akan semakin terakumulasi, semakin besar gitu kan. Tapi semakin dia pendek jaraknya, maka yang terakumulasi nggak terlalu besar. Nah, itu jadi seperti itu. Semakin panjang lereng, maka aliran permukaan itu akan terakumulasi, kekuatannya akan terakumulasi juga. Banyaknya aliran itu akan terakumulasi. Gitu ya, maka menyebabkan erosi semakin besar. Nah, ini ya, ini faktor lereng ya. Dia curam ya, tererosi itu. Kita lihat ya. Kita lihat di lubang-lubang gitu ya. Itu lubang-lubang itu bukan sarang rayap ya, tapi itu disebabkan oleh aliran permukaan atau disebabkan juga bisa oleh hujan langsung ya. Jadi yang lubang-lubang itu, material yang di lubang-lubang itu tadinya itu tererosi ya, sehingga menyebabkan lubang-lubang itu di lereng itu. Ada faktor tanaman.
Atau pengaruhnya faktor tanaman. Jadi yang pertama tanaman itu bisa melindungi tanah dari detachment. Ya, tadi. Jadi begitu hujan jatuh dia nggak langsung mengenai tanah, misalnya mengenai tajuk tumbuhan atau daun tumbuhan atau mengenai batang gitu ya. Jadi dia tidak langsung sehingga dia melindungi tanah dari detachment. Menurunkan laju aliran permukaan. Jadi ketika ada aliran permukaan nih deras, begitu dia ketemu vegetasi yang rapat gitu ya, maka dia kan akan melambat alirannya. Nabrak gitu, gitu, akan lambat dia ya. Kemudian memperbaiki agregasi dan porositas tanah melalui akar dan bahan organik. Sehingga apa? Sehingga tanah yang menjadi aliran permukaan itu akan lebih mudah menyerap atau masuk ke dalam tanah. Ya. Nah, jadi seperti itu fungsi dari faktor tanam atau tanaman ini. Ya, tanah yang dia tutupan lahannya atau vegetasinya jarang atau bahkan nggak ada, ya seperti ini, mudah tererosi itu. Lihat, itu aliran-aliran itu adalah aliran-aliran air permukaan yang menyebabkan erosi, gitu ya. Kemudian faktor tanah. Masing-masing tanah itu mempunyai kepekaan terhadap erosi yang berbeda-beda. Ada yang peka, ada yang tahan terhadap erosi gitu ya. Ukuran pekaan erosi pada tanah itu disebut dengan erodibilitas tanah atau dinotasikan dengan K atau dilambangkan dengan K. Pekaan ini dipengaruhi oleh apa? Bisa dipengaruhi oleh tekstur, struktur, dan stabilitas agregat serta keadaan bahan organik atau BO kemarin. Gitu ya. Nah, pengukuran erosi. Jadi erosi itu bisa diukur. Selain bisa diprediksi, tadi kita bisa memprediksinya dengan rumus Usle gitu ya. Nah, itu kita juga bisa mengukur erosi tersebut ya. Ada yang sudah mengambil terkait dengan erosi ini gitu ya, Zalfa 2020. Jadi dia fokus ke erosi, dia penanggulangan erosi pasca tambang ya, pada lahan pasca tambang. Jadi dia mengukur besaran erosi, kemudian memprediksi besaran erosi, dikaitkan dengan keberhasilan reklamasi. Jadi ternyata teori ini benar, gitu ya, bahwasanya area yang dia revegetasinya tinggi, ya revegetasi kan ditanam kembali ya, area yang revegetasinya tinggi atau rapat itu tingkat erosinya lebih rendah dibandingkan dengan area yang vegetasinya sedikit, ya. Itu sudah dibuktikan oleh Zalfa, gitu ya. Di Kalimantan di Kalimantan apa di PTBA ya? Di PTBA, sorry ya, di PTBA. Ya, kemudian salah satu cara untuk mengukur erosi adalah menggunakan petak erosi, ya. Jadi pengukuran dilakukan dengan mengukur jumlah tanah yang tererosi dari suatu petak erosi dengan luasan yang diketahui. Jadi kita buat petak erosi itu ada ukurannya. Nanti saya akan memberikan gambarannya. Terus di bawahnya itu kayak corong, di mana nanti kita tampung airnya, materialnya kita tampung atau airnya kita tampung, kemudian kita ambil materialnya aja seberapa banyak gitu ya, berapa jumlah tanah yang tererosi. Nah ya, tanah yang tererosi ditampung pada suatu bak di bawah petak erosi, diambil dan diukur setiap kejadian hujan. Petak erosi bervariasi ya tergantung tujuan pengukurannya. Nah, standarnya itu menurut Wismer ya dan Smith itu 22 meter dengan lebarnya 2 sampai 4 meter. Gitu ya. Nah, ini ya. Ini adalah gambar dari petak erosi dan ada contohnya, ya. Itu contohnya di beberapa area itu seperti ini petak erosi. Jadi dengan luasan tertentu nanti dibuat tuh bawahnya kayak corong saya bilang tadi. Ditampung nih airnya nanti setiap hujan ditampung. Tapi yang kita ukur itu adalah materialnya aja, tanahnya aja yang tererosi. Berapa jumlahnya, gitu ya. Nah, ini lagi contohnya ya. Contohnya di beberapa lahan. Nah, kemudian bisa dilakukan juga dengan pengukuran penurunan permukaan tanah. Tanah ya yang dia tererosi, maka dalam periode waktu tertentu itu akan mengalami penurunan. Ya, pengukuran dilakukan dengan apa? Dengan ya simpel aja, kita menanam tongkat, tancapin tongkat gitu ya. Kemudian diberi batas, oh tingginya segini. Gitu ya. Nah, kemudian selang berapa waktu setelah kejadian hujan kita lihat permukaan tersebut turun nggak dari di tanda kita tadi. Kalau turun berarti tererosi. Tapi ini sangat kasar atau tidak akurat. Kenapa? Ketebalan lapisan tanah yang hilang sangat bervariasi. Bisa jadi tempat kita nang tongkat itu, ya itu memang lapisan tanahnya yang peka terhadap erosi.
Terus di sebelahnya misalnya yang dia tahan terhadap erosi gitu. Jadi dia sangat bervariasi gitu ya, ketebalan tanahnya. Misalnya yang di tempat kita nancep itu penurunannya 5 senti. Yang di sebelah itu mungkin hanya 1 senti penurunannya. Atau bahkan di sebelahnya tidak ada penurunan sama sekali. Gitu ya. Karena itu yaitu tadi ketebalan lapisan tanah yang hilang itu sangat bervariasi. Nah, penurunan permukaan tanah mungkin baru bisa terbaca setelah turun sekitar 0,5 cm. Atau itu setara dengan kehilangan sekitar 50 ton per hektarnya tanahnya. Gitu ya. Itu kalau pakai cara ini. Gitu ya. Atau pengamatan lapisan tanah. Ya, dilakukan dengan atau pada saat melakukan survei tanah, ya, pengamatan terhadap pada profil tanah, ketebalan horizon tertentu. Jadi kemarin kita sudah belajar, horizon gitu ya. Jadi kita lihat nih ketebalan horizon A, B, C dan seterusnya. Setelah beberapa waktu, oh ternyata horizon A-nya berkurang nih gitu ya. Tadinya yang ketebalan horizon A-nya 5 cm, sekarang kok jadi 4 cm gitu ya. Terus turun lagi. Akhirnya nanti nyampe ke horizon P, horizon A-nya nggak ada. Nah, itu berarti terjadi erosi gitu ya. Tapi ini juga sangat kasar. Ya, sangat kasar. Salah satunya itu adalah karena ketebalan horizon awal itu tidak diketahui secara pasti. Dan nilainya pada kondisi alam itu variasi horizon itu ketebalannya. Jadi nggak seragam. Gitu ya. Umumnya dilakukan untuk membandingkan secara relatif pada jenis tanah yang sama, tapi land use-nya berbeda. Land use itu penggunaan lahan. Ya, jadi misalnya lahan ini digunakan untuk perumahan, lahan ini digunakan untuk nanam jagung, lahan ini digunakan untuk nanam singkong. Nah, itu ya. Jadi digunakan untuk ini. Jadi membandingkan secara relatif pada jenis tanah yang sama tapi land use yang berbeda itu seperti apa efek dari erosinya, dampak dari erosinya, ya. Nah, kemudian bisa juga pengukuran pada muatan sedimen air sungai. Ya, tadi saya bilang bahwasanya sedimentasi di sungai itu terjadi akibat adanya erosi di hulu. Kemudian sedimen ataupun material tersebut dibawa oleh air sungai ke hilir, mengumpul di hilir. Ya. Nah, maka dilakukan pengukuran pada muatan sedimen air sungai ini. Pengukuran pada tingkat das, ya baik das besar maupun das kecil. Pengukuran aliran permukaan atau debit air sungai dengan pemasangan bangunan bending atau weir, ya, dan automatic water level recorder atau dia pencatat level ketinggian air secara otomatis itu ya di beberapa pintu air, ya. Saya lanjutkan ya. Di beberapa pintu air ya itu udah masang automatic water level recorder ini, ya. Jadi kita bisa tahu nih gitu ya berapa kecepatan airnya nanti ya, kemudian ketinggian airnya berapa kayak gitu ya, sehingga kalau misalnya tinggi airnya wah ini sudah tinggi nih, wah ini hati-hati bisa terjadi banjir, nah, gitu ya, ada seperti itu ya. Nah kemudian ataupun supaya aliran sungai. Nah pengukuran hasil sedimen dengan mengambil sampel air atau contoh air dalam interval tertentu, kemudian kita mengukur konsentrasi sedimen dalam sampel air. Sebentar ya. Ya, saya lanjutkan ya. Mohon maaf, barusan ada yang nelpon, tapi setelah saya cek, nanti saja, gitu ya. Nanti saja ngangkatnya. Ya, Geraldo, gimana? Izin Pak, saya Geraldo. Hmm. Tadi kawan saya ngabarin bahwasannya dia belum di ACC Pak. Makanya dari itu saya ngomong ke Bapak sekarang. Katanya dia dari jam Oh, 6.40 belum di ACC. masa dari jam 6.40? Iya, saya bilangnya gitu. Saya Ya, sampaikan sekarang. 7.40 mungkin Geraldo. Karena Wah, nggak apa-apa, tadi, ya nggak apa-apa Geraldo. Thank you ya. Iya Pak. Jadi tadi itu nyampe jam 7.15, 7.16 itu masih saya ACC gitu ya. Nah setelah 7.16 ke atas itu tidak saya ACC. Mungkin masuk temannya 7.40 mungkin ya. Nah, jadi udah kelama dia, nggak apa-apa ya. Jadi kemarin itu kan 15 menit saya bilang ya. 15 menit waktu ini waktu karena setelah itu saya lebih fokus mengajar gitu ya. Lebih fokus mengajar. Oke, terima kasih Geraldo. Lanjutkan. Oke ya. Barusan jadi ada yang nelpon ya. Saya lihat
ternyata ini apa namanya, dosen Trisakti gitu ya. Nah, jadi beliau ini dulu waktu saya S2, beliau S3 di ITB, dan tim yang membantu disertasinya itu salah satunya saya. Saya di bagian analisis curah hujan. Jadi beliau itu disertasinya, beliau ini ahli ahli pitlek ya, ahli pitlek Indonesia. Jadi eh, disertasi beliau itu adalah memprediksi pengisian pitlek, waktu pengisian pitlek. Ya. Nah, memprediksi pengisian pitlek, kemudian berapa lama waktunya lah gitu ya untuk suatu pitlek gitu ya, untuk dia mengisi dengan tanpa ini ya, dengan tanpa bantuan pompa gitu ya, jadi secara alami gitu ya. Nah, salah satu yang faktor yang bukan salah satu ya, iya salah satu lah ya, salah satu faktor yang berpengaruh besar itu adalah curah hujan kan untuk pengisian pitlek. Nah, jadi beliau itu salah satunya saya, itu saya di bagian khusus untuk menganalisis curah hujan ya, karena memang waktu itu saya sebagai itu ya, sebagai apa namanya, pengendali air gitu ya. Tapi sekarang saya sudah merambah ke pengendali tanah juga ya. Tidak lama nanti mungkin kalau udara udah lama ya, dari saya S1 ya. Saya itu pengendali udara. Makanya ini saya apa namanya, eee eee, TA, tugas akhir ya, itu saya itu analisis penyebaran hidrogen sulfida menggunakan computational fluid dynamics ya di PLTP, apa namanya, pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kamojang milik Pertamina ya, Pertamina Geothermal Energy. Nah, itu yang mempengaruhi itu adalah udaranya gitu ya, anginnya. Gitu ya. Jadi bagaimana angin mempengaruhi penyebaran hidrogen sulfida ya, seperti yang kita ketahui hidrogen sulfida itu apa namanya, salah satu dalam konsentrasi tertentu itu bisa menjadi racun gitu ya, bisa menjadi polusi udara gitu ya. Yang baunya kayak belerang, yang kayak kayak belerang gitu, yang baunya pekat itu, nah itu hidrogen sulfida. Biasanya itu bukan suatu hal yang apa sih istilahnya ya, suatu hal yang aneh gitu ya di di panas bumi gitu ya, pembangkit listrik panas bumi khususnya di Kamojang gitu ya, di Pertamina gitu ya, geothermal energy. Cuman dalam konsentrasi tertentu gitu ya, dia bisa menjadi racun. Makanya kita kalau ke lapangan gitu ya, atau kalau kita mau ngecek pembangkit listriknya ataupun kita mau ngecek cooling tower namanya ya. Cooling tower itu tempat pendinginan, tower pendinginan ketika uap panas dari panas bumi itu keluar dari bumi gitu ya, dia akan masuk ke dalam apa namanya, dalam turbinnya, memutar turbinnya, kemudian kan nanti masuk ke kondensor, ya masuk ke kondensor, pendinginan, kemudian nanti keluarnya lewat cooling tower, gitu ya namanya ya. Jadi dia keluar seperti asap gitu ya di cooling tower. Nah, ketika kita ke cooling tower kita pakai masker ataupun kalau yang lebih ini lagi, lebih kita masuk ke dalamnya lagi itu kita pakai masker yang ini, yang benar-benar apa namanya, tertutup gitu ya, untuk apa, menghindari apa namanya, kita menghirup hidrogen sulfida dengan konsentrasi tinggi gitu ya. Nah, jadi yang mempengaruhi itu adalah udara, apa namanya, anginnya gitu ya. Makanya dari S1 saya itu pengendali air dan udara gitu ya waktu itu ya. Makanya sekarang saya belajar ke TAF gitu ya, bagaimana saya mengendalikan tanah gitu ya. Nih, makanya kita belajar tanah gitu sekarang ya. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan ya, mungkin tahun ini atau tahun depan saya akan menjadi pengendali api gitu ya. Cuman saya masih bingung gitu ya, bagaimana cara memasukkan api ke dalam tambang gitu ya. Masih bingung ya. Biar saya menguasai 4 elemen gitu ya. Kan tadi saya bilang, saya kan penghubung antara dunia manusia dengan dunia avatar gitu ya. Jadi saya harus menguasai keempat elemen tersebut gitu ya. Jadi saya sudah menguasai udara, air, tanah gitu ya. Nah, nanti saya lagi mikir gimana caranya saya menguasai api gitu ya, pengendalian api gitu ya. Mungkin ada yang tahu ya silahkan nanti kita diskusi ya gimana caranya api itu bisa dimasukkan ke dalam tambang gitu ya. Sehingga kita bisa menjadi pengendali keempat elemen gitu, di tambang ini. Jadi nanti enggak ini gitu ya. Enggak maksudnya bisa masuk ke segala ini nanti kita.
bisa masuk ke segala bidang ketika nanti di tambang, khususnya kalian ya yang bekerja di tambang gitu ya, atau nanti ketika saya dimintai oleh eh, perusahaan tambang gitu ya untuk apa menganalisis gitu ya, menganalisa. Salah satu yang apa namanya yang eh, saat ini sedang berjalan ya kerjasamanya ya. Kalau kalian tahu atau kalian pernah ngelihat kemarin itu ITERA mengadakan MOU dengan SMPR Semen Batu Raja gitu ya. Nah, salah satu yang dimuat dalam kerjasamanya itu adalah eh, pembuatan kebun raya, mini kebun raya dan percepatan reklamasi gitu ya. Makanya saya dipanggil tuh ya, dipanggil. Ini sekarang kemarin itu rapat gitu ya. Rapat itu kemudian nanti hari Rabu atau hari Kamis itu dijadwalkan untuk rapat lagi gitu ya untuk itu. Jadi suara apa itu? Suara burung. Nah, jadi diminta perusahaan gitu ya untuk menganalisis itu gitu ya. Nah, itu makanya nanti kalau misalnya kalian bekerja di tambang gitu ya, usahakan kalian ya menguasai dunia lainnya juga gitu ya. Maksudnya tidak hanya terfokus pada satu gitu ya. Ya kalau misalnya kalian mau memperdalam satu atau dua ya silahkan gitu, tapi jangan pula kalian menutup untuk keilmuan yang lainnya gitu ya atau bidang lainnya gitu ya. Kenapa? Karena bisa jadi passion kalian di situ gitu ya atau bisa jadi justru kalian malah ahli di bidang yang lain itu gitu ya. Jadi terbuka aja gitu ya. Terbuka. Makanya kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan ikutin aja ya pelatihan gitu ya atau sertifikasi apa gitu ya dan kalian tertarik ikuti saja. Sebentar, sebentar. Ya, maaf ya. Ada ini, ada suara-suara aneh gitu ya. Suara-suara aneh. Ternyata suara burung, tapi burungnya burung aneh gitu ya. Gitu. Ya, saya lanjutkan ya. Nah, ya ini jadi pengukuran muatan sedimen itu bisa dilakukan rumus CLH gitu ya. Akar dari 2 dikali G ya di mana C-nya koefisien wear-nya, L-nya lebar mulut wear-nya, tingginya, kemudian D-nya itu gravitasi ya. Nah, pengukuran tebal sedimen atau survei sedimen. Jadi pengukuran tebal sedimen pada beberapa titik penampung tebal sedimen ya pada suatu waduk atau reservoir untuk menduga berapa sih volume sedimennya, gitu ya. Nah, pengukuran berat volume ini ya dari sampel sedimen itu mendapatkan berat total dari sedimen. Nah, kemudian bisa juga penginderaan jauh ya. Sekarang lebih enak lagi gitu ya. Penginderaan jauh kalau dulu ya nggak usah jauh ya zamannya saya lah ya saya nggak mau berbicara zaman di apa di bawah saya di apa namanya di bawahnya saya lagi gitu ya maksudnya di zaman saya aja lah berbicara penginderaan jauh kita masih pakai satelit citra satelit kan sekarang enak pakai drone ya enak sekarang pakai drone ya jadi pakai drone tuh bisa ngeliat tuh ya bisa ngelihat tuh yang mana dia tererosi, mana areal yang mengalami erosi, bagaimana sedabaran sedimennya. Enak ya. Kalau dulu kan pakai citra satelit ya. Sekarang masih bisa juga pakai citra satelit gitu ya. Tapi gitu ya. Kan saya lihat nih beberapa senior kalian ya yang dia TA itu menggunakan penginderaan jauh itu masih menggunakan citra satelit gitu ya ya menggunakan apa namanya menggunakan DEM gitu ya digital elevation model gitu ya ataupun menggunakan uh, pakai Google Earth kayak gitu ya. Nah, cobalah gitu ya. Kalau bisa pakai ini aja drone aja gitu ya. Lebih enak gitu ya kalau perusahaannya punya gitu ya. Lebih enak dan lebih bagus gitu kualitas gambarnya ya. Real time itu ketika kalian berangkat ngambil data gitu ya, pakai drone, cekrek 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 foto gitu ya. Nah, enak gitu ya. Jadi bisa tuh ngelihat oh bagian ini gitu ya tererosi, oh bagian ini luas
yang tidak tererosi, luasan sedimennya seperti apa gitu ya, sebarannya. Nah gitu ya. Nah jadi bisa seperti itu. Nah penginderaan jauh juga itu termasuk penginderaan jauh gitu ya. Nah, pengamatan secara time series lebih mudah dilakukan gitu ya. Nah, pencegahan dan penanggulangan erosi, ya jenis metodenya ada metode vegetatif ya, mekanik, aduh mekanik nih, ya. Kemudian ada metode kimia gitu ya. Nah, kalau vegetatif gimana? Ya menggunakan vegetasi ya. Jadi dengan melakukan penanaman gitu ya. Nah, ini kan fungsi dari vegetasi tadi, melakukan reboisasi gitu ya, melakukan revegetasi gitu ya, merapatkan tanaman dan seterusnya gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Tanaman yang tutupan lahannya, tanaman tutupan lahannya itu rapat, itu akan mencegah erosi atau bahkan mungkin ya sedikit terjadi erosi atau bahkan tidak ada kayak gitu ya. Nah, macam-macam metodenya ya, penanaman tanaman penutup tanah secara terus-menerus gitu ya. Digunakan untuk tanah yang tidak diusahakan, maksudnya tanahnya nganggur gitu ya, tanah nganggur gitu ya. Kemudian penanaman strip ya atau strip cropping ya, dengan penanaman memotong lereng ya atau menurut konturnya. Berselang-seling tanaman semusim dengan tanaman penutup tanah. Lebar stripnya 20 sampai 50 meter dan kelerengannya itu kemiringannya antara 6 sampai 15%. Ya, kemudian pergiliran tanaman dan pupuk hijau. Nah, ini pupuk hijau atau conservation rotation. Tadi saya sempat nyinggung ya bagaimana kalau misalnya kita bukan bagaimana, beberapa petani menanamnya itu ganti-gantian ya. Pergiliran tanaman. Misalnya sekarang cabai. Cabai ini kan, cabai itu kan pakai bahan kimianya banyak banget ya karena banyak penyakitnya. Ya disemprot ya dipupuk kayak gitu ya. Nah, nanti kan lahannya akan berkurang nih kualitasnya. Akan terjadi degradasi lahan. Nah, namunlah tanaman lain gitu ya. Misalnya tadi sawi. Nah, nanti kan setelah panen sawi itu kan rompesan-rompesannya itu banyak yang nggak diambil gitu ya. Nah, biarin saja busuk dia di tanah, kemudian jadi bahan organik tanah. Nah, gitu ya. Jadi pupuk hijau. Nah, itu triknya seperti itu ya. Kemudian sistem pertanian hutan atau agroforestry. Ya, jadi mengintegrasikan tanaman pohon dengan tanaman rendah. Ya. Pemanfaatan sisa-sisa tanaman. Nah, ini yang saya katakan juga tadi. Saya gunakan bahkan di rumah gitu ya, di kebun mini saya ya, kebun raya mini saya ya. Jangan salah, Itera punya labirin, nanti saya buat juga di depan itu labirin ya, labirin kecil gitu ya, untuk ini, untuk asasa. Nah, jadi sisa tanaman, misalnya daun atau batang dari tumbuhan itu dipotong-potong kemudian disebar di permukaan tanah. Atau kalau kalian malas, ya sebar aja, ya. Kalian punya tomat udah busuk, sebar. Kalian punya kol sawi sisa udah mau busuk atau udah busuk, sebar gitu ya. Sebar aja gitu ya. Nah, sebaiknya sisa tanaman yang proses pelapukannya lambat. Itu untuk apa? Nah, kalau ini itu untuk mulsa, ya. Kalau ini untuk mulsa. Jadi untuk mulsa itu dia untuk menutupi, ya, untuk menutupi tanah. Salah satu fungsi dari mulsa atau penutupan tanah ini itu adalah menjaga kelembaban tanah, ya, agar tanahnya tidak kering atau tidak cepat kering. Makanya kalau untuk mulsa itu dia menggunakan tumbuhan yang pelapukannya lama, contohnya batang jagung, sorghum, jerami padi, gitu ya. Makanya kalau kalian tahu, ya, kalau kalian tahu itu dijual skam, ya, skam padi atau apa namanya kulitnya padi yang kalau padi udah dikupas itu ya pakai mesin itu kan ada tuh apa namanya skamnya itu. Nah, itu dijual sama yang ini sama yang apa yang untuk tanaman-tanaman itu gitu ya yang apa namanya untuk jual-jual pupuk mereka jual untuk apa? Itu untuk mulsa. Ya, jadi ditaburin di atas tanah sehingga tanahnya tidak cepat mengering, menjaga kelembaban tanah dan melindungi dari detachment ya atau pukulan air hujan. Mekanik ya. Nah, ini mekanik ini lebih ke kayak kita apa namanya sih? Lebih kayak kita ke eh, membuatnya gitu ya, membuatnya. Bukan ya membuat lah gitu ya atau lebih ke kayak kita melakukan perubahan gitu ya terhadap sesuatu dengan cara ya nggak otomatis gitu ya, nggak otomatis berubah gitu ya, tapi kita yang melakukan perubahan. Contohnya pengolahan tanah atau tillage ya, yaitu perlakuan mekanis untuk menciptakan keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan, gitu ya. Pengolahan tanah
kurang atau bahkan merugikan konservasi pengolahan tanah ini gitu ya. Jadi pengolahan tanah ini sebenarnya kurang baik gitu ya, tapi bisa digunakan sebagai salah satu penyebab salah satu untuk mengurangi erosi itu tadi gitu ya. Pengolahan tanah berorientasi konservasi ya, jadi bisa juga pengolahan tanah tapi dia berorientasi pada konservasi. Artinya apa? Dia pengolahan tanah seperlunya saja ya. Pengolahan tanah pada kandungan air tepat, pemberantasan gulma menggunakan herbisida bukan pestisida, dan merubah kedalaman pengolahan ya. Kemudian ada pengolahan tanah menurut kontur atau kontur cultivation ya. Ya ini pembajakan tanah melintang atau memotong lereng ya, karena ini mekanik ya, jadi saya bilang tadi kita buat gitu ya, nggak otomatis gitu ya. Lebih efektif jika diikuti penanaman menurut kontur. Keuntungannya apa? Terdapat penghambat air permukaan, kemungkinan penyerapan air lebih besar di daerah kering, dan menghindari pengangkutan tanah tadi atau erosi tadi. Nah ini contohnya, dia macam-macam dari itu ada guludan ya. Ya mungkin kalian yang di daerah pertanian seperti saya gitu ya, tinggalnya kampung saya di Liwa, atau mungkin ada orang tua kalian yang petani gitu ya, mungkin ada beberapa ini yang kalian dipakai gitu ya, dipakai atau pernah lihat kalian gitu ya dalam menanam guludan ya. Jadi guludan ini di lereng-lereng itu dia menciptakan gundukan-gundukan kayak gitu ya, untuk meminimalisir terjadinya erosi ya. Atau guludan bersalur. Guludan bersalur ini sebelum adanya gundukan itu dibuat dulu siring sebelumnya ya. Jadi dibuat siring. Kemudian ada parit atau saluran pengelak ya, dibuat melintang lereng untuk menampung air dan mengalirkan ke suatu pembuangan utama. Nah, ini yang sering dipakai di tambang gitu ya, atau yang sering dikenal dengan drainase gitu ya, penyaliran tambang. Jadi bagaimana kita membuat saluran melintang lereng, kemudian saluran ini akan menampung air dan akan mengalirkan ke suatu pembuangan utama, misalnya ke SAM gitu ya. Dari SAM nanti baru dipompa gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Besarnya tergantung laju puncak aliran yang terhitung. Ada teras. Nah, ada teras itu teras tangga atau bangku ya. Jadi bentuk-bentuknya seperti ini ya, bisa kalian lihat ya. Ada teras tangga, ada teras bangku. Ya tujuannya sebenarnya itu untuk mengurangi atau mencegah erosi. Teras berdasar lebar. Jadi gini, kalau teras berdasar lebar sebenarnya kayak guludan bersalur tapi dia lebih landai ya, lebih landai. Teras berdasar sempit. Nah, ini dia siring sebelumnya adanya jeglokan ini dia lebih kecil gitu ya. Kemudian balong. Balong itu kalau kata orang Sunda itu kolam ya. Balong. Kemudian balong atau waduk atau dam penghambat atau rorak atau tanggul. Ya, fungsinya untuk mengurangi jumlah dan kecepatan aliran permukaan sehingga air dapat meresap ke tanah. Ya, jadi dia menghalangi air lewat ya, atau mengurangi kecepatan air lewat sehingga air itu ada waktu gitu ya untuk meresap ke dalam tanah. Selain itu, air yang tertampung juga bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain. Misalnya kalau petani itu untuk nyiram tanamannya, atau misalnya untuk mencampur airnya dengan pupuk ya, kemudian untuk melakukan penyemprotan, banyak ya, banyak fungsinya. Nah, ini kalian jangan fokus ke anak ini gitu ya, tapi fokuslah ke yang didudukinya. Coba lihat, bandingkan itu apa namanya, itu tadi penghalang gitu ya. Salah satu jenis ini ya, tanggul gitu ya. Jadi penghalang salah satu dari jenis ini, yakni dia tanggul. Kalian lihat, perhatikan sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita lihat di sebelah kiri itu kayak ada pasir. Kemudian kayak ada serat-seratnya. Di sebelah kanan itu biasa aja. Itu tanah biasa aja. Nah, yang tanah berpasir ya, atau yang ada serat-seratnya itu kayak ada serat-seratnya, itu adalah material yang terbawa erosi. Kemudian dia terjebak akibat adanya tanggul. Makanya yang di sebelah kanan ya itu aman-aman aja. Dia nggak terkena erosi. Ya, karena ada itu tadi, karena ada tanggul. Nah, jadi salah satu fungsinya tanggul itu ini tadi, ya. Jadi dia mencegah terjadinya erosi dengan cara menahan air dan materialnya sehingga airnya meresap dulu ke tanah, ya, kemudian tidak melewati di sebelahnya, ya. Nah, ini tadi yang
tangga berjenjang tadi, atau bisa juga kita nyebutnya sengkedan gitu ya. Nah, kemudian ada metode kimia. Metode kimia dapat dilakukan dengan penggunaan preparat kimia sintetis maupun alami ya untuk mendukung proses pembentukan agregat struktur tanah. Jadi dia kimia ini lebih ke kayak manipulasi ya atau memperbaiki tanahnya gitu ya. Kalau tadi yang mekanik itu kan lebih mencegah terjadinya erosi gitu ya atau mencegah apa namanya sedimen itu lewat gitu ya. Nah, kalau misalnya vegetasi tadi dua-duanya bisa mencegah erosi, bisa juga memperbaiki apa namanya eh, pori-pori tanah gitu ya. Nah, kalau metode kimia ini lebih ke tanahnya dia, ya. Apa namanya sejak 72 itu ditambahkan lagi prosesnya selain apa mendukung pembentukan agregat, kemudian penggunaan preparat kimia, dia bisa juga apa digunakan untuk merubah sifat-sifat hidrofobik atau hidrofilik tanah ya sehingga mengubah kurva penahanan air dan mengurangi serta meningkatkan KTK ya yakni mempengaruhi tanah kemampuannya untuk menahan unsur hara. Ya, kemarin kita sudah belajar ya mengenai KTK gitu ya. Nah, aduh, ambil. Jadi kalau KTK yang kurang, itu tanahnya kurang subur, nggak bagus juga gitu ya. KTK yang berlebih juga nggak bagus juga gitu ya. Nah, kemudian preparat kimia itu contohnya adalah soil conditioner. Jadi selain air conditioner ada juga soil conditioner. Ya, itu untuk pemantapan struktur tanah. Unggulannya apa? Dia tahan terhadap serangan mikroba. Ya, kimia ya. Mikroba juga males ya. Mikroba juga males makannya gitu ya. Dapat memperbaiki pertumbuhan tanaman semusim. Ya, kemudian mempertinggi permeabilitas tanah sehingga erosi berkurang. Artinya daya serap tanah, kemampuan tanah dalam menyerap air itu tinggi nantinya, mempertinggi gitu ya, atau meningkatkan gitu ya. Sehingga tanahnya menyerap, erosinya bisa berkurang. Kemudian ada MCS. Ya, ini menurut Van Bevel 1950 ya. MCS ini merupakan campuran dimetil klorosilen dan metil triklorosilen. Siap-siap ini ya, kita bisa juga nih masuk ke kimia ya. Jadi berupa cairan yang mudah menguap, ya gas yang terbentuk bercampur dengan air tanah. Ya, jadi cairan kemudian dia menguap. Nah, uapnya itu gasnya itu akan bercampur dengan air tanah. Senyawa yang terbentuk itu membuat agregat tanah stabil. Agregat tanah maksudnya dia akan lebih kuat gitu ya, tahan terhadap erosi. Nah, kemudian ada krilium. Ya, merupakan garam natrium dari poliakrylonitril ya yang terhidrolisa. Kemudian soil conditioner ini mahal, ya maka dikembangkanlah bahan lain yang dia mirip-mirip dengan soil conditioner. Ada polimer tak terionisasi atau VPA, PVA, ya. Kemudian ada polyanion, ya banyak jenisnya ya. Ada polikation, ada dipol polimer, itu jenisnya juga, dan ada emulsi bitumen, ya. Jadi emulsi bitumen ya merupakan bitumen itu merupakan preparat termurah, mengandung gugus aktif karboksil ya, dapat menyebabkan tanah lebih hidrofobik hingga sangat bermanfaat bagi pembentukan agregat tanah yang mudah mengeras. Bitumen ini juga digunakan dalam untuk penyerapan logam berat atau mengurangi konsentrasi logam berat di tanah ataupun air. Nah, emang bisa Pak? Nah bisa. Ya, ini bisa menjadi bahan untuk tugas akhir juga, gitu ya, bitumen ini. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada. Ya, nanti minggu depan berarti kita tidak ada kuliah dulu, ya. Silakan kalian yang mau menikmati awal-awal Ramadan, gitu ya. Mungkin ada yang mau berkumpul sama keluarga, ya. Atau mungkin uh, mau bukber sama teman-temannya gitu ya, silakan saja gitu ya. Jadi minggu depan atau mungkin ada yang malamnya mau begadang gitu ya, sehingga paginya hari Selasa mau habis sholat subuh mau tidur lagi, ya silakan aja, kan nggak ada kuliah pagi gitu ya, nggak ada kuliah dengan saya, tapi nggak tahu sama dosen yang lain nanti jam-jam di hari Selasa ada apa enggak gitu ya. Kalau dengan saya minggu depan insya Allah nggak ada ya.
Jadi kita akan bertemu lagi nanti setelah minggu depan gitu ya, di pertemuan minggu ke-6 ya. Baik, kalau begitu terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih semuanya.